Halo Sobat Laici Studio Channel, kembali lagi kita berjumpa. Di episode minggu lalu kita membahas tentang tibanya Rasul Yohanes di kota Flora. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kisah Rasul Yohanes di kota Flora, di mana di episode sebelumnya ceritakan bahwa Rasul Yohanes berhasil mempertobatkan Apollonides dan juga Miron. Di episode kali ini, admin akan menceritakan tentang pertobatan anak Miron yang perempuan bernama Krisipida dengan bersuamikan gubernur yaitu Lawrence, dan bagaimanakah kisah mereka dan bagaimana mereka bisa bertobat sehingga menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saksikan video ini sampai habis. Krisipida, istri sang gubernur Lawrence yang juga anak perempuan Miron, menyaksikan dengan kagum bagaimana kedua orang tua dan saudara-saudaranya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Lihatlah, seluruh isi rumah ayahku telah percaya kepada seorang yang disalib yang dikotbahkan oleh Yohanes. Ayolah kita juga berketetapan hati untuk percaya juga, sehingga seisi rumah kita dapat turut bahagia berserta seisi rumah ayahku." Kemudian Lawrence berkata kepada Krisipida, "Istriku, sepanjang aku masih aktif bekerja di kantor ini dan dengan kewenangan yang ada padaku, maka aku belum dapat menjadi seorang Kristen." Lalu perempuan itu menjawab, "Justru sekarang lebih baik untukmu melakukan hal itu, karena engkau sedang berkuasa dan dengan kuasamu engkau bisa menjadi pelindung dan penolong bagi orang-orang percaya." Kemudian sang gubernur menanggapinya, "Ketahuilah istriku bahwa agama orang Kristen itu telah ditolak dan dikutuk oleh semua orang. Jika aku melakukan sebagaimana yang kamu katakan, maka segera akan terjadi pemisahan maupun perpecahan di wilayah ini. Setiap orang akan dikorbankan untuk menentang kita, dan kita akan diadukan ke hadapan sang kaisar yang akan segera menghancurkan kita. Oleh karena itu, aku lebih baik memilih menunjuk diri sebagai penyembah berhala, tetapi dengan diam-diam mendukung dan membantu orang-orang percaya. Kemudian ketika nanti aku telah menyelesaikan tugasku sebagai gubernur, aku akan terang-terangan menerima baptisan suci dan menjadi seorang Kristen. Akan tetapi ambillah anak kita dan bawalah ke ayahmu, dan setelah kamu belajar dari Yohanes tentang dogma kekristenan, maka baptiskanlah dirimu bersama anak kita. Akan tetapi berhati-hatilah, jangan menyerang siapapun dengan apa yang telah kamu pelajari dari Yohanes, dan janganlah kamu singkapkan padaku misteri apapun yang sudah kamu pelajari, tetapi simpanlah segala sesuatunya bagi dirimu sendiri sampai nanti tiba saatnya yang tepat." Mendengar hal itu, Krisipida segera membawa anaknya dan menuju rumah ayahnya. Ketika dia masuk pertama kali, dia memberi salam kepada Rasul Yohanes. Kemudian kepada kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, Yohanes menanyai wanita itu, "Dari manakah kamu datang, hai anakku?" Kemudian dia menjawab, "Bapa yang mulia, aku percaya bahwa Allah akan memberitahumu bahwa dengan semangat kesalehan, aku datang ingin diberi terang olehmu, sehingga seisi rumahku dan rumah Bapakku dapat memuji Allah bersama-sama." Kemudian Rasul Yohanes menjawab, "Berharaplah kepada Allah agar Tuhan menerangi hatimu, hati suamimu dan hati anak-anakmu, dan semua isi rumahmu." Kemudian perempuan itu bersujud dan berkata, "Aku memohon kepadamu, O Guru yang baik, berilah kepadaku materai Kristus sehingga aku menjadi bagian dari orang-orang yang ada di dalam rumah ayahku." Yohanes kemudian bertanya kepadanya, "Anakku, hal ini harus dilakukan atas pengetahuan suamimu." Krisipida menjawab dengan menceritakan semua pembicaraan yang telah dilakukannya kepada Lawrence. Ketika Rasul Yohanes mendengar bahwa hal itu semua adalah atas perintah dan seizin gubernur agar istrinya dibaptis, maka semua orang di situ menjadi bersukacita. Sesudah Rasul Yohanes mengkatekisasi dia dan menasehati dia agar menjalani hidup sesuai dengan perintah Kristus, Yohanes kemudian membaptis wanita itu bersama dengan anaknya. Kemudian Miron mengeluarkan sejumlah besar uang dan memberikan kepada anak perempuannya itu, kemudian berkata, "Anakku, ini ada banyak uang yang kamu butuhkan, mejaku pun penuh dengan makanan. Kapanpun kamu dan anakmu ingin makan,
Hanya saja janganlah kamu kembali kepada sang gubernur, karena barangkali kamu akan dicobai untuk mengabaikan salah satu dari perintah-perintah Kristus." Krisipida setuju, lalu berkata kepada ayahnya, "Uang ini biarlah di sini saja. Sekarang sekali lagi aku dan anakku akan kembali ke rumahku agar aku bisa membawa ke sini harta untuk nafkahku, kemudian kami akan selalu tinggal bersamamu." Lalu Rasul Yohanes mendengar hal itu dan berkata kepada Miron, "Aku tidak dapat menerima dan juga tidak dapat menyetujui atas ucapanmu maupun ucapan anak perempuanmu. Karena Kristus tidak mengirimkan aku untuk memisahkan para istri dari para suami atau para suami dari istri mereka. Dan khususnya dalam kejadian ini, anakmu telah datang untuk percaya kepada Kristus atas sepengetahuan dan seizin suaminya. Oleh karena itu, biarkanlah dia pergi dalam damai, kembali ke rumahnya sendiri, karena aku yakin oleh Tuhanku Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah mengutus aku, suaminya akan menjadi orang Kristen. Tentang uang yang telah engkau bicarakan itu, pinjamkanlah pada Kristus, seperti ada tertulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tercatat di dalam Amsal 19 ayat 17. Oleh karena itu, mereka semua yang mendatangimu untuk meminta sedekah, berilah, karena Tuhan kita Yesus Kristus pernah bersabda, "Sebab apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang kekurangan ini, maka kamu telah melakukannya untukku." Dan di mana-mana dikatakan, "Bermurah hatilah agar mendapat kemurah hatian, berilah maka kepadamu akan diberikan." Banyak hal lain yang telah diutarakan Rasul Yohanes. Kemudian dia mengirim Krisipida dan anaknya kembali ke rumahnya. Hari berikutnya, Miron memberikan kepada Rasul Yohanes uang yang sangat banyak dan berkata, "Ambillah ini guru dan bagikanlah di antara orang miskin." Rasul Yohanes kemudian berkata kepada Miron, "Lihatlah, aku menerima niat baikmu, sebab aku tahu ini dari Allah, tetapi ke tanganmu sendirilah aku tinggalkan barang-barangmu ini, untuk dapat diberikan kepada mereka semua yang membutuhkannya." Lalu Miron memberikan itu kepada fakir miskin, dan Allah melipat gandakan hal-hal yang baik di rumah tersebut, membuatnya menjadi seperti mata air yang berkelimpahan, membual-bual mengalirkan kemuliaan Tuhan. Semua penghuni rumah Miron bersuka cita di dalam Kristus Tuhan kita, dan memberikan harta milik mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesudah 2 tahun berlalu, masa tugas Gubernur Lawrence tiba dan penggantian dirinya dilaksanakan. Dia kemudian pergi ke rumah Miron, ayah mertuanya, lalu berdiri di hadapan Yohanes dan berkata, "Oh guru, kesesalan hati dari kehidupan sehari-hari telah menggelapkan pikiran dan menghalangiku. Sampai saat sekarang ini kedatanganku ke sini untuk ambil bagian dalam kebaikan dari pengajaranmu. Namun sekarang aku memohon jiwa sucimu dengan penerangan dari Allahmu untuk membersihkan hati nuraniku dari dosa masa laluku." Maka Rasul Kristus, yakni Yohanes, memberikan dia katekese dan membaptis Lawrence dan menyuruhnya kembali lagi ke rumah dalam damai Sang Kristus Tuhan kita. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.